Selamat datang di pelajaran Hayat Alkitab, persembahan Yayasan Perpustakaan Injil. Program-program ini dibuat berdasarkan pada ministry Witness Lee. Karya puncaknya adalah pelajaran Hayat Alkitab yang dia buat selama 21 tahun dan berfokus pada kenikmatan akan Kristus sebagai hayat ilahi, seperti yang diungkapkan dalam Alkitab. Kita berharap melalui pembelajaran ini, Anda akan dibawa masuk ke dalam kenikmatan yang lebih dalam akan Alkitab dan Tuhan kita Yesus Kristus yang terkasih dan mustika. Anda dapat menghubungi kami dengan mengirimkan email yang terdapat di website kami, pelajaranhayat.com. Sekarang, mari bergabung dengan program hari ini. Ada banyak pernyataan di dalam Alkitab yang kelihatannya saling berlawanan. Hari ini kita akan membahas salah satu contoh pernyataan-pernyataan yang berlawanan itu. Kami senang menyambut Anda sekali lagi di pelajaran Hayat Alkitab bersama Witness Lee, sebuah program yang disediakan oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Witness Lee memulai pelajaran Hayat Alkitab pada tahun 1974, dan program radio ini memberi kita kesempatan untuk menyajikan bagian-bagian tertentu dari berita yang tersingkap tentang kekayaan firman Allah seperti yang disampaikan oleh Witness Lee. Saudara Aldo bersama kita sekali lagi untuk membahas pelajaran Hayat Kitab Roma. Saudara Aldo, terima kasih sudah ada di sini hari ini. Saya senang bisa bersama Anda dan mengikuti pelajaran Hayat yang luar biasa ini. Ini sungguh luar biasa, Saudara Aldo, dan hari ini sekali lagi kita akan melihat pemilihan Allah, suatu topik yang sulit bagi banyak orang Kristen, mungkin termasuk diri kita sendiri. Berdasarkan fakta Alkitab, Allah telah memilih orang-orang tertentu, berarti ada orang-orang yang tidak dipilih. Tetapi Alkitab juga mengatakan bahwa siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara Aldo, bagaimana kita menggabungkan kedua pernyataan ini? Nah, Saudara Elisa, terkadang kita tergoda untuk mencari tahu mengapa Allah melakukan ini dan itu, dan bagaimana Dia melakukannya. Mengenai perkara pemilihan ini, bisa dikatakan bahwa pemilihan Allah itu menurut diri Allah itu sendiri. Itu menurut pemilihannya, bukan menurut hal lain. Bila kita membaca bagian akhir dari Roma pasal 11, maka kita dapat menggabungkan perkara pemilihan Allah dengan tawaran keselamatannya kepada siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan. Dalam Roma 11 ayat 33-34 berkata, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Tahukah Anda, bagian dari pasal ini diakhiri dengan sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Ada satu contoh yang sederhana. Kita hanya perlu menerima firman Allah dari kedua sisi itu. Di sisi luar sebuah pintu ada tulisan yang berupa suatu undangan. Di sana tertulis, siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Setelah Anda berseru, Anda akan masuk ke dalam. Dan ketika Anda menengok melihat kembali pintu itu, Anda akan melihat tulisan telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jika Anda percaya ke dalam Tuhan Yesus Kristus, berseru kepada nama-Nya, dan menerima Dia, maka Anda adalah orang yang telah dipilih. Amin untuk ini. Terima kasih Saudara Aldo. Mari bergabung dengan Saudara Witness Lee untuk pelajaran Hayat Kitab Roma yang memberi pencerahan ini. In this matter of God's selection, Allah mempunyai satu ekonomi, satu pengaturan ilahi dalam pemilihannya. Pengaturan atau administrasi ilahi ini mengendalikan seluruh dunia dan segenap umat manusia. Administrasi yang berada di bawah kedaulatannya ini ialah ekonomi ilahinya. Yang pertama, sejumlah sisa yang tertinggal oleh kasih karunia. Jika tidak ada Roma pasal 11, kita pasti mengira setelah Allah memilih orang Israel,
Allah lalu berubah pikiran. Roma pasal 9-10 seolah-olah menunjukkan bahwa Allah telah menolak orang Israel. Karena ada beberapa orang yang mengira demikian, maka Paulus bertanya, mungkinkah Allah telah menolak umatnya? Pertanyaan ini kemudian dijawabnya sendiri dengan tegas, sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Atau tidak tahukah kamu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Paulus menyambung, demikian juga pada waktu ini terdapat suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Jika hal itu terjadi berdasarkan kasih karunia, maka bukan lagi berdasarkan perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Di satu aspek, dalam pasal 10, Paulus seolah-olah menentang orang Israel. Tetapi dalam pasal 11, ia berpaling membela orang Israel. Dalam pasal 11 ayat 5 dikatakan, demikian juga pada waktu ini terdapat suatu sisa menurut pilihan berdasarkan kasih karunia. Kata Paulus, Allah bukan hanya menyisakan 7.000 orang dalam zaman Elia, bahkan pada masa sekarang ini ketika kita masih hidup. Ekonomi Allah dalam pilihannya pertama-tama ditujukan kepada orang-orang yang ditinggalkan baginya berdasarkan kasih karunia. Kedua, kepada bangsa-bangsa kafir yang beroleh selamat karena tersandungnya orang Israel. Dalam ayat 11 Paulus mengatakan, karena itu aku bertanya, apakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi karena pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain untuk membuat mereka cemburu. Dalam pasal 9 ayat 32 Paulus berkata, mereka tersandung pada batu sandungan. Sedang dalam pasal 11 ayat 11 ia mengatakan bahwa tersandungnya mereka bukan supaya mereka jatuh. Kita perlu membaca ayat 15 dengan cermat. Sebab jika dikesampingkannya mereka berarti pendamaian bagi dunia, dapatkah diterimanya mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Perhatikanlah Paulus tidak berkata ditolak. Ditolak adalah satu hal, sedang dikesampingkan adalah satu hal lain. Dalam pasal 11 ayat 1, Paulus bertanya, mungkinkah Allah telah menolak umatnya? Jawabnya sendiri ialah sekali-kali tidak. Maka ditolak berbeda dengan dikesampingkan. Ditolak berarti ditinggalkan selama-lamanya. Sedang dikesampingkan berarti disingkirkan untuk sementara waktu. Jadi maksud Paulus adalah orang Israel telah dikesampingkan oleh Allah, bukan ditolak untuk selama-lamanya. Saudara Aldo, saya ingin meluangkan lebih banyak waktu untuk pemilihan Allah dan pengesampingan bangsa Israel. Mengapa Allah perlu mengesampingkan bangsa Israel untuk memberi jalan bagi orang bukan Yahudi agar masuk ke dalam ekonominya? Nah, pertanyaan itu sebetulnya menjawab dirinya sendiri, yaitu bahwa Allah mengesampingkan bangsa Israel untuk memberi jalan bagi orang bukan Yahudi. Kita tahu bahwa Allah memiliki tujuan dalam menciptakan manusia. Tujuannya adalah agar manusia mengekspresikan Allah dan mewakili Allah di bumi. Kita tahu bahwa manusia yang diciptakan itu, Adam, telah gagal karena mengambil sumber yang lain. Dia mengambil sumber yang lain yaitu Satan, dan melalui mengambil pohon pengetahuan
dia mengambil sumber yang setani ke dalam dirinya. Kemudian Allah memanggil Abraham. Melalui Abraham dan keturunannya, tujuan Allah dapat terpenuhi. Dari Abraham, kita memiliki Ishak dan kemudian Yakub. Dari Yakub, jika Anda ingat, dia memiliki 12 anak yang menjadi 12 suku Israel. Kemudian tujuan Allah tergenapi pada bangsa Israel. Allah menginginkan suatu umat, dan kepada orang-orang ini, Allah memberikan status keputraan dan perjanjian itu. Dia memberikan hukum Taurat. Dia memberikan pelayanan-pelayanan. Dan dia memberikan janji. Tetapi sejarah menunjukkan kepada kita bahwa mereka membuat semuanya itu menjadi suatu agama. Dan melalui agama ini, mereka menjadi tidak taat dan bertentangan dengan Allah. Kemudian Allah mengutus nabi-nabi dan hakim-hakim untuk mengembalikan mereka kepada diri Allah. Tetapi mereka menganiaya dan bahkan membunuh beberapa nabi dan hakim itu untuk melindungi agama mereka. Jadi pada akhirnya Allah mengutus putranya yang tunggal agar melalui dia mereka dapat menerima kasih karunia. Tetapi mereka menolak dia. Ini adalah langkah yang salah yang mereka ambil. Inilah sebabnya mengapa mereka dikesampingkan. Mereka tersandung oleh batu sandungan itu, mereka tersandung oleh Kristus. Di bawah kedaulatan Allah, kesalahan langkah mereka itu membuat keselamatan Allah dapat sampai kepada orang-orang bukan Yahudi. Inilah ekonomi Allah dalam pemilihannya. Dia tidak menolak bangsa Israel, tetapi dia mengesampingkan mereka. Pada akhirnya, melalui kasih karunia, sisa bangsa Israel akan diselamatkan. Ini adalah hikmat Allah yang misterius, unggul, dan berdaulat dalam melaksanakan ekonominya. Saudara Aldo, bukan hanya bangsa Israel yang tersandung karena menolak Kristus. Meskipun pintu itu terbuka dan tersedia untuk kita semua, kita juga harus diperingatkan oleh ayat-ayat tadi. Karena kita juga tidak mau menjadi orang-orang yang tersandung karena menolak Dia. Ya, dan Paulus mengutarakan ini dengan cara yang sangat spesifik. Anda bisa masuk karena bangsa Israel tersandung, tetapi Anda harus hati-hati. Mereka tersingkir karena ketidakpercayaan. Karena Anda masuk ke dalam berkat mereka, berbagian dalam janji Allah kepada Israel, maka Anda pun akan dikesampingkan jika Anda tidak mempertahankan kepercayaan Anda. Terima kasih Saudara Aldo. Mari kembali kepada Saudara Witness Lee untuk mempelajari lebih lanjut tentang pelajaran hayat kita. Turn to verse 16. Mari kita baca ayat 16. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Kita perlu jelas bahwa roti sulung berbeda dengan adonan. Andai kata Anda mempunyai tepung untuk dijadikan roti, dan Anda terlebih dulu mengambil sebagian darinya, itulah yang dimaksud roti sulung. Rasul Paulus memakai roti sulung ini untuk menggambarkan Abraham, Ishak, dan Yakub. Roma pasal 9 mengatakan, manusia yang dipilih Allah seperti tanah liat. Sedang Roma pasal 11 mengatakan, mereka seperti adonan tepung untuk dijadikan roti. Dalam Roma pasal 9 dikatakan bahwa kita adalah tanah liat yang dijadikan wadah untuk menampung Kristus. Ini sangat indah. Namun, saya lebih senang menjadi adonan. Tanah tidak berhayat, tetapi adonan mengandung hayat, karena terbuat dari tepung halus. Walau tanah berguna untuk membuat wadah yang dapat menampung Kristus dan memuliakan Allah, tetapi adonan adalah untuk memuaskan Allah, yaitu dipersembahkan sebagai makanan Allah. Tanah liat yang tak berhayat tak dapat memuaskan Allah. Sedang dalam adonan ada unsur-unsur hayat yang dapat memuaskan Allah. Kalau adonan untuk memuaskan Allah, maka akar untuk memuaskan kita. Roma pasal 11 ayat 17 mengatakan,
Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan sebagai gantinya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Allah menikmati adonan, kita menikmati akar. Adonan maupun akar berasal dari hayat tumbuh-tumbuhan, hayat yang memuaskan Allah dan manusia. Gandum dan zaitun adalah untuk kenikmatan dan kepuasan Allah dan manusia. Puji Tuhan. Sekali lagi, kita nampak alangkah dalamnya Paulus, penulis ini. Dalam surat Roma, tak ada satu hal yang dangkal. Saudara Aldo, Rasul Paulus menggunakan beberapa kiasan atau gambar yang sangat menarik di dalam pasal-pasal ini untuk menggambarkan aspek yang mendalam dari pekerjaan Allah. Tanah liat yang dibentuk menjadi bejana di pasal 9 kemudian menjadi adonan, dan pada akhirnya menjadi cabang-cabang dari akar kudus di pasal 11. Bisakah Anda memberikan komentar tentang hal ini? Nah, ini bukanlah pertanyaan yang mudah untuk dijawab, Saudara Elisa, tetapi ada beberapa aspek yang membutuhkan pemahaman. Tanah liat di pasal 9 adalah untuk membuat bejana, dan ini benar-benar merupakan gambaran tentang diri kita. Kita dibentuk menjadi bejana untuk menampung Allah. Sebenarnya pada bejana itu tidak ada hayat, dan kita harus selalu ingat bahwa ekonomi Allah itu adalah menurut hayat. Tetapi Dia tetap membuat bejana-bejana, dan Dia membuat bejana-bejana kepada kehormatan, bejana-bejana kepada kebinasaan, bejana-bejana kepada kemuliaan, bejana-bejana belas kasihan. Semua istilah ini digunakan karena dalam ekonomi Allah, Dia menggunakan dua cara untuk melaksanakan tujuannya. Dan kita melihat itu dengan lebih jelas di dalam pasal-pasal ini yang terutama berkaitan dengan bangsa Israel. Tetapi ketika Anda sampai pada perkara adonan dan akar yang Anda miliki di pasal 11, saya pikir sangat menarik bahwa Saudara Lee mengatakan bahwa keduanya ini adalah perkara hayat. Adonan itu benar-benar mengacu pada sumber bangsa Israel. Anda bahkan dapat mengatakan bahwa adonan itu mengacu kepada Abraham, karena Abraham adalah sumber dari seluruh bangsa Israel. Dan pohon itu atau akar itu adalah sumber dari semua cabang pohon. Jadi, jika Anda mengambil dua hal ini, adonan dan akar, Anda akan melihat ada sesuatu yang keluar dari keduanya. Roti sulung kurban persembahan itu kudus bagi Allah. Segala sesuatu yang ada di dalam adonannya tentunya kudus juga karena roti sulung itu berasal dari adonan itu. Poin utama dalam hal ini adalah bahwa ekonomi Allah itu dilaksanakan secara hayat, dan apa yang dipersembahkan kepada Allah adalah sesuatu yang hidup, sesuatu yang berasal dari hayat seperti adonan itu. Dan apa yang keluar dari Allah adalah sesuatu yang berasal dari hayat seperti pohon itu. Pohon adalah sumbernya. Cabang-cabang itu keluar dari pohon itu. Jadi, kiasan-kiasan ini benar-benar memiliki makna yang cukup dalam, baik tentang Israel maupun tentang kita sebagai kaum beriman di dalam Kristus hari ini. Terima kasih Saudara Aldo. Mari kembali kepada Saudara Widesli untuk menyimpulkan pelajaran hayat kita hari ini. It's really wonderful. Orang kafir mendapat belas kasihan. Orang Israel dipulihkan. Roma pasal 11 ayat 23-24 berkata, "Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu sebagai cabang pohon zaitun liar telah dipotong dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, sebagai cabang-cabang yang asli, mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri." Walau kelihatannya Paulus membicarakan masalah orang kafir, tetapi sebenarnya
ia lebih menyukai orang Yahudi, sebab ia sendiri adalah orang Yahudi. Di balik perkataannya yang menyangkut orang kafir itu, tersirat bebannya terhadap orang Yahudi. Roma pasal 11 ayat 25 berkata, "Saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi keras hatinya sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain masuk." Jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ini mengacu kepada orang-orang kafir yang bertobat. Sekarang adalah saatnya orang-orang kafir bertobat. Maka jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain belum tercapai. Dewasa ini masih terus bertambah. Dalam ayat 26, Paulus berkata, "Dengan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub." Pada saat ini, semua sisa orang Israel akan beroleh selamat. Ayat 27-28 berkata, "Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapus dosa mereka. Berkaitan dengan Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi berkaitan dengan pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang." Ayat 29 berkata, "Sebab Allah tidak menyesali karunia-karunia dan panggilannya." Karunia-karunia dan panggilan Allah bersifat kekal, tidak disesali, tidak akan berubah. Ayat 30-32 berkata, "Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh belas kasihan oleh karena ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh belas kasihan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh belas kasihan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan belas kasihannya atas mereka semua." Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menyatakan belas kasihannya kepada semua orang. Itulah ekonomi Allah. Sampai di sini Paulus memuji Allah atas pilihannya. Ayat 33-36 berkata, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Dalam Roma pasal 9-11, Paulus seolah-olah memberi kita sebuah peta, sehingga dengan peta itu kita dapat menyusuri jejak-jejak Allah. Saudara Aldo, dalam pasal 11 ayat 25, Paulus mengatakan bahwa dia tidak ingin kita tidak mengetahui apa rahasia itu. Jadi, Saudara Winnesley telah memberitahu kita bahwa ketiga pasal ini adalah semacam peta jalan bagi Allah dalam perjalanan ekonominya. Saudara Aldo, rahasia apakah yang Paulus bicarakan di sini, dan apakah yang ditunjukkan pasal-pasal ini tentang rahasia itu? Ini adalah suatu rahasia. Saya tidak mengatakan itu bahwa ini adalah rahasia besar itu, karena rahasia yang besar yang ada di dalam Efesus 5 adalah rahasia Kristus dan gereja. Tetapi ini pasti suatu rahasia juga. Tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak ingin kita tidak mengetahui rahasia itu. Rahasia ini adalah sesuatu yang sudah dia jelaskan sebelumnya. Rahasia itu adalah bagaimana bangsa Israel yang merupakan umat pilihan Allah dikesampingkan untuk membuka jalan bagi orang-orang bukan Yahudi untuk masuk. Tetapi kemudian setelah orang-orang bukan Yahudi itu masuk, melalui merekalah
melalui orang-orang bukan Yahudi yang memberitakan kasih karunia Allah lah, sisa-sisa orang Yahudi dapat kembali ke dalam berkat itu. Jadi Paulus berkata, kamu orang-orang bukan Yahudi seperti cabang-cabang pohon zaitun liar. Kamu telah dipotong dan telah dicangkokkan ke dalam pohon zaitun sejati. Dan jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun yang sejati, terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Israel sebagai cabang-cabang pohon zaitun sejati telah dipotong karena ketidakpercayaan mereka, dan Anda telah dicangkokkan melalui kasih karunia dan rahmat dan dijadikan bagian dari pohon zaitun yang sejati ini. Semua ini adalah berkat Allah bagi umat-Nya. Namun kemudian Anda harus berhati-hati agar Anda tidak dipotong karena tidak percaya. Rahasianya di sini adalah bahwa melalui orang-orang bukan Yahudi yang percaya, mereka dapat membuka jalan bagi orang-orang Yahudi yang dahulu telah dipotong untuk dibawa kembali, untuk dicangkokkan kembali ke pohon zaitun mereka sendiri. Jadi, sisa-sisa bangsa Israel akan diselamatkan. Terima kasih Saudara Aldo, Anda telah membahas perkara bangsa Israel yang dikesampingkan tetapi tidak ditolak. Saya rasa kita baru saja melihat bagaimana orang-orang bukan Yahudi dan sisa-sisa bangsa Israel dibawa kembali ke dalam lingkaran penuh ekonomi Allah. Ya, benar. Dan sisa-sisa bangsa Israel lah, yaitu mereka yang masih hidup pada saat kedatangan Tuhan kembali, merekalah yang akan diselamatkan. Luar biasa, janji Allah dalam ekonominya itu terlalu mulia. Amin. Pelajaran Hayat Kitab Roma akan berlanjut besok dan kami akan kembali lagi. Kami berharap agar Anda dapat bergabung bersama kami di dalam Tuhan. Terima kasih telah hadir di sini pada hari ini. Anda telah mendengarkan pelajaran Hayat Alkitab bersama Witness Lee. Selama 21 tahun, Witness Lee membuat pelajaran hayat yang komprehensif, mengungkapkan bagaimana Alkitab menyajikan Kristus sebagai hayat bagi manusia. Program ini didasarkan pada berita-berita tersebut. Tetapi untuk mendapatkan kekayaan penuh dari pelajaran hayat, kami berharap Anda mengunjungi situs web kami di pelajaranhayat.com. Dari sana Anda dapat mengunduh lebih banyak program seperti ini. Semuanya gratis. Sekali lagi, situs webnya adalah pelajaranhayat.com. Terima kasih telah mendengarkan program hari ini.